Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Syaiful Hasan dari jurusan Tadris IPS IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemaharajaan VOC. Yang pertama, kita bahas mengenai lahirnya VOC. VOC berdiri tahun 1602 Masehi. Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar pengusaha Belanda atau intern serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya atau ekstern. Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi oktrooi atau hak-hak istimewa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua, monopoli perdagangan. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Yang keempat, mengadakan perjanjian. Yang kelima, melakukan perang dengan negara lain. Yang keenam, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, pemungutan pajak. Yang nomor 8, yakni memiliki angkatan perang sendiri. Nomor 9, mengadakan pemerintahan sendiri. Selain itu, VOC juga membuat perjanjian dengan Banten. Isi perjanjian itu adalah: 1. VOC berhak penuh atas perdagangan di Banten dan Lampung. 2. VOC berhak turut ikut campur dalam urusan pemerintahan Banten. Yang ketiga, kekuasaan atas Cirebon diserahkan kepada VOC. Yang keempat, Banten harus menanggung biaya perang. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah jabatan Gubernur Jenderal VOC antara lain yakni Peter Both, merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610 sampai 1619 di Ambon. Yang selanjutnya yaitu Jan Pieterszoon Koen, merupakan Gubernur Jenderal kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta atau Batavia. Karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara, memudahkan pelayaran ke Belanda. Masa kejayaan VOC. Setelah berpusat di Batavia, VOC melakukan perluasan kekuasaan dengan pendekatan serta campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia, antara lain Mataram, Banten, Banjar, Sumatera, Goa atau Makassar, serta Maluku. Akibat hak monopoli yang dimilikinya, VOC memaksakan kehendak sehingga menimbulkan permusuhan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Untuk menghadapi perlawanan bangsa Indonesia, VOC meningkatkan kekuatan militernya serta membangun benteng-benteng seperti di Ambon, Makassar, Jayakarta, dan lain-lain. Cara yang dilakukan Belanda memperoleh monopoli perdagangan di Indonesia adalah melakukan pelayaran Hongi untuk memberantas penyelundupan. Tindakan yang dilakukan VOC adalah merampas setiap kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Perancis, dan Denmark. Hal ini banyak dijumpai di Pelabuhan Bebas Makassar. Melakukan ekstirpasi yaitu penebangan tanaman milik rakyat. Tujuannya adalah mempertahankan agar harga rempah-rempah tidak merosot bila hasil panen berlebihan atau overproduksi. Perjanjian dengan raja-raja setempat, terutama yang kalah perang, wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga yang ditetapkan oleh VOC sendiri. Penyerahan wajib disebut verplichte leverantin. Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak yang disebut dengan istilah kontingen. Seiring dengan perubahan
permintaan dan kebutuhan di Eropa dari rempah-rempah ke tanaman industri yaitu kopi, gula, dan teh, maka abad 18 VOC mengalihkan perhatiannya untuk menanam ketiga jenis barang komoditi tersebut. Misalnya tebu di Muara Angke, sekitar Batavia, kopi dan teh di daerah Priangan. Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC banyak mempergunakan tenaga bupati, sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Yang ketiga yaitu keruntuhan VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, sehingga dibubarkan. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Banyaknya gaji yang harus dibayar, karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal, menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia. VOC dibubarkan dengan alasan kesulitan keuangan karena korupsi, banyaknya biaya untuk menggaji pegawai, membayar dividen dan menghadapi peperangan di berbagai daerah, menghadapi persaingan perusahaan dengan asing. Berdirinya Republik Bataaf yang menghendaki perdagangan bebas, bukan monopoli. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.